Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada kitab yang baru, Kitabul Haid. Wa qaulillahi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu adalah kotoran, maka jauhilah para wanita pada haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahun, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah bersuci, maka datangilah mereka sesuai dengan yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. InsyaAllah pada malam hari ini kita bahas tentang masalah haid. Ya, bapak-bapak juga harus paham ya. Bapak-bapak, jomblo-jomblo semua juga harus paham. Jadi al-haid, Kitabul Haid. Darah wanita saya terbagi menjadi 3 ya. Namanya darah haid, ada namanya nifas, ada namanya istihab. Haid adalah darah yang keluar reguler bulanan ya, rutin bulanan. Ya, seorang haidnya bisa 7 ya sampai 10 hari ya, kurang lebih 10 hari. Nifas adalah darah yang keluar menjelang atau sesudah kelahiran. Adapun istihadhah adalah darah rusak atau penyakit, yaitu selain haid dan nifas. Haid dan nifas ada bedanya ya. Kalau dalam nifas ini sekitar berapa? 40 sampai 60 hari ya. Adapun darah haid 7 sampai 10 hari. Ada beberapa perbedaan antara haid dan nifas ya. Antara haid dan nifas. Jadi ada 3 perbedaan ya. Pertama, atau kita ringkas saja, yang pertama, haid berkaitan dengan masa iddah. Masa iddah. Adapun nifas tidak. Contoh, seorang menceraikan seorang wanita dalam kondisi haid. Menurut jumhur ulama ya, seorang menceraikan seorang dalam kondisi haid, menurut 4 mazhab talaknya jatuh, dan namun haid tersebut ya tidak dianggap, menunggu 3 haid berikutnya, haid pertama, haid kedua, haid ketiga ya. Kalau seorang atau menceraikan seorang wanita di masa suci ya, maka haid yang pertama dianggap sebagai apa? Sebagai haid yang pertama, kemudian suci, kemudian haid kedua, kemudian suci, kemudian haid ketiga.
Adapun nifas maka tidak ada kaitannya dengan masalah iddah. Karena Allah berfirman iddah berkaitan dengan haid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sungguhnya orang wanita yang dicerai menunggu 3 kali haid, ya. 3 kali haid. Maka tidak ada hubungan apakah dia dicerai sebelum nifas atau sesudah nifas. Maka nifas ini enggak ada hubungannya dengan masalah iddah. Dia tidak dihitung dalam masalah iddah. Ini masalah perceraian, ya. Yang kedua, tidak boleh dalam kurung haram mentalak ketika wanita haid. Namun boleh mentalak ketika wanita nifas. Perbedaan yang ketiga, kalau haid, ini saya jelaskan aja. Kalau haid, misalnya seorang wanita biasanya haidnya 7 hari. Ternyata pada hari kelima dia suci. Dia suci. Atau hari keempat dia suci. Tidak keluar darah sehari. 2 hari tidak keluar. Hari kelima, hari keenam tidak keluar. Hari ketujuh keluar lagi. Maka hari ketujuh itu dianggap darah haid. Kenapa? Karena dia masih keluar dalam siklus. Masih keluar dalam apa? Siklus. Saya baru aja ditanya, baru aja sebelum maghrib tadi. Ada seorang ikhwan istrinya pergi haji, sekarang dia umrah. Dia biasanya haid 7 hari. Hari kelima dia bersih, sehari penuh 24 jam enggak keluar. Kemudian dia tawaf dan sa'i. Begitu pulang keluar darah. Berarti darah haid atau bukan? Darah haid karena masih keluar dalam siklus. Beda kalau keluar hari ke-8, hari ke-9 di luar daripada siklus. Tapi kalau dia keluar masih dalam areal siklus, maka suci di tengah-tengah itu tidak dianggap. Maka saya bilang umrohnya tidak sah, harus diulang. Harus diulang. Kenapa? Karena masih keluar di siklus. Ini berbeda dengan nifas. Kalau nifas mereka mengatakan siklusnya 40 hari. Siklusnya 40 hari. Nah, kalau ada seorang wanita 20 hari sudah bersih, kemudian bersih total 2 hari, kemudian datang darah hari ke-24, ini apa hukumnya? Apakah nifas atau haid? Maka sebagian ulama mengatakan dianggap masih nifas karena masih satu siklus dalam 40 hari. Sebagian mengatakan tidak, dianggap darah yang lain, darah haid atau yang lainnya, atau istihadhah atau yang lainnya. Ya, meskipun masih dalam satu siklus. Tapi Allah alam bisawab, kalau ternyata 20 hari dia nifas bersih, kemudian dia bersih sampai 10 hari, datang lagi, berarti hari keberapa? 31 haid lagi, hari ke-20 bersih, hari 20 bersih sampai hari 30 bersih, hari 1 sampai 20 nifas, 20 sampai 30 bersih, hari 31 darah lagi, maka itu bukan darah nifas. Karena sucinya terlalu apa? Terlalu lama, ya. Tapi kalau suci cuma sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempatnya keluar darah masih dianggap darah nifas karena masih dalam siklus 40 hari. Paham? Kayaknya saya ragu nih, paham tidak? Ya. Bingung ya? Susah ya. Yang punya istri paham tidak? Kalau yang jomblo bingung biarin aja. Yang penting yang punya istri harus paham. Taib. Nifas dan haid ini ketiga-tiganya semua darah najis. Ketiga-tiganya semua darah apa? Najis. Tiga-tiganya adalah darah najis. Ya. Kalau nifas dan haid, ya, maka sama-sama tidak boleh apa? Salat. Nifas dan haid ini tidak boleh salat, tidak boleh salat dan puasa. Adapun mustahadhah maka wajib puasa dan salat, ya. Nanti akan kita bahas mungkin pada kesempatan yang lain, tapi intinya mustahadhah itu darah penyakit, bukanlah darah haid dan juga bukan darah nifas. Sehingga kalau dia keluar hukumnya seperti salasilul baul, seperti orang yang kencingnya enggak berhenti-berhenti. Najis keluar tapi dia tetap wajib untuk
salat dan puasa sebagaimana seorang yang salasilul baul, yaitu air kecilnya keluar terus setiap 1 menit menetes, setiap 1 menit menetes, maka jika tiba waktu salat dia wudu dan dia salat seperti biasa. Nanti siap asar lagi dia wudu, dia salat. Maghrib dia wudu, dia salat meskipun air kencingnya terus keluar. Kenapa? Karena itu darah penyakit. Sama seperti mustahadah, darahnya enggak berhenti-berhenti, maka jika tiba waktu salat maka dia pun salat. Taib, ayat ini ya, berkaitan atau bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka mensikapi wanita haid ekstrim ya. Kalau wanita haid maka mereka jangankan untuk dicumbui, bahkan mereka tidak mau makan bersama, bahkan tidak mau tidur bersama, bahkan dikeluarkan dari rumah. Ini Yahudi, mereka ekstrim. Ya, sebaliknya Nasrani, kalau wanita haid maka dianggap seperti tidak haid, bahkan digauli di kemaluannya. Islam datang di tengah-tengah, dinul wasat, agama yang tengah, maka wanita haid tidak mengapa dicumbui ya, tapi tidak boleh digauli pada kemaluannya. Itu saja. Itu saja yang tidak boleh. Ya. Dari hadis Anas beliau berkata, "Annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah akhrajuha minal bait." Orang Yahudi, kata Anas bin Malik, kalau wanita mereka haid maka dikeluarkan dari rumah. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Nabi ditanya tentang hal tersebut, fanazalatil ayah, maka turunlah ayat yang tadi kita bacakan, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau tentang haid, qul huwa adzan, katakanlah haid adalah kotoran, fa'tazilun nisaa fil mahid, tinggalkan wanita di tempat haidnya, itu jangan dekati kemaluannya. Wala taqrabuna hatta yatahurn, jangan mendekati mereka sampai mereka suci, yaitu jangan digauli. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, jika mereka telah bersuci wanita-wanita tersebut maka datangilah mereka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersuci. Waktu Nabi ditanya, turunlah ayat tersebut dan Nabi berkata, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan semuanya kecuali jima, itu saja yang tidak boleh. Adapun menggauli wanita haid bagian atas, bagian bawah, terserah di bagian tubuh manapun dari mana tersebut boleh digauli. Yang tidak boleh cuma di kemaluannya, tidak boleh karena dalam kondisi haid. Dan kemudian juga tidak boleh mendatangi wanita dari duburnya, ya. Artinya jima dari duburnya tentu tidak diperbolehkan. Di sini ayat ini menjelaskan kalau wanita sedang haid maka tidak boleh digauli sampai dia suci. Kalau dia sudah suci, misalnya hari ke-7 darahnya sudah berhenti, kemudian dia mengambil tisu, dia cek ternyata ada cairan bening putih yang menunjukkan sudah bersih, tidak ada lagi darah-darah. Jadi kalau seorang wanita sesuai dengan siklusnya hari ke-7 atau misalnya dia siklus haidnya 8 hari, begitu hari ke-8 kemudian sudah tidak keluar darah, kemudian sudah keluar qassatul bayda, yaitu cairan bening ya, atau putih bening, maka sudah berarti dia sudah suci. Meskipun setelah itu keluar bercak-bercak tidak dianggap. Meskipun keluar bercak-bercak tidak dianggap. Yang penting sudah keluar cairan bening. Ya, dia bisa cek dengan tisu atau yang semisalnya. Ya. Nah, tatkala dia sudah bersih, apakah langsung boleh digauli? Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh digauli sampai dia mandi junub. Sampai dia mandi junub. Sebagian ulama mengatakan boleh, ya, seperti mazhab Zahiriyah boleh jika tidak usah mandi junub, sekedar dibersihkan saja kemaluannya, ya, maka sudah cukup untuk digauli karena sebab pengharamannya sudah hilang. Sebab pengharamannya sudah hilang yaitu kotoran tersebut, ya. Nah, sebagian wanita tatkala sudah bersih, kemudian suaminya mau menggauli, dia bilang, "Mas, saya mandi dulu." Kata masnya, "Kesuwen." Kelamaan, ya. Atau sang wanita yang tidak mau mandi, "Aduh Mas, ini habis saya mandi, digauli, mandi lagi 2 kali. Aduh, sudahlah, nanti mandinya dirapel aja. Sekarang aja, yang penting sudah bersih." Apakah boleh dia gauli istrinya sebelum dia mandi junub? Ini ada khilaf, ya. Khilaf. Syekh Albani rahimahullah merajihkan boleh, sebagaimana mazhab Zahiriyah. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Mereka mengatakan harus mandi terlebih dahulu. Ya, meskipun najisnya sudah hilang, tapi aturannya tidak boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurn." Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Kemudian Allah
Allah menunjukkan ada perbuatan yang lain. Fa idza tatahharna, kalau mereka bersuci. Allah tidak mengatakan fa idza tahurna, kalau mereka suci, tapi kata Allah kalau mereka bersuci. Bersuci lain dengan suci. Bersuci lain dengan apa? Suci. Bersuci artinya ada ibadah bersuci seperti mandi junub, ya. Dan haid, orang wanita haid tidak bisa hilang junubnya atau hilang hadasnya kecuali dengan apa? Dengan mandi. Maka disyaratkan harus mandi terlebih dahulu. Antum pilih pendapat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Lebih hati-hati pendapat yang kedua, dan itu pendapat jumhur ulama, ya. Pendapat jumhur ulama. Jadi istri mandi dulu, ya. Kalau antum ingin menggaulinya, ya antum masakkan air panas biar hangat, ya. Kalau antum menggauli, habis itu mandi lagi 2 kali. Sabar, ya. Baik. Yang jomblo kasihan, ya. Kita lanjutkan. Bab kaifa kana badul haid. Bagaimanakah awal kali terjadi haid? Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akan datang hadisnya tentang haid. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah suatu perkara yang sudah dikodratkan oleh Allah bagi putri-putri Adam. Artinya namanya wanita pasti apa? Haid. Wa qala ba'dhum, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan kana awwalu ma ursilal haid ala bani Israil. Ada yang mengatakan bahwasanya haid pertama kali menimpa wanita Bani Israel. Sebelum Bani Israel tidak ada haid. Ini pendapat dalam sebagian riwayat sahabat mengatakan demikian. Kemudian Imam Bukhari mengatakan haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat, lebih banyak. Seakan-akan Imam Bukhari tidak setuju dengan pendapat ini. Bahwasanya ada riwayat yang menyebutkan dahulu wanita tidak haid, kemudian terjadi pertama kali haid pada wanita Bani Israel. Ini riwayatnya tidak dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari karena hadis tadi yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza ma katabahu Allah ala banati Adam. Ini perkara yang sudah dikodratkan oleh Allah kepada putri-putri Adam. Adapun riwayat tentang haid pertama kali menimpa Bani Israel adalah riwayat disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih, tetapi ini mauquf, bukan hadis Nabi, tapi perkataan apa? Sahabat. Kalau hadis marfu berarti dari Nabi, kalau hadis mauquf artinya mauquf ala sahabi, yaitu hadisnya ini perkataan sahabat bukan Nabi. Ibnu Mas'ud berkata, "Kana ar-rijalu wan nisa'u fi Bani Israil yusalluna jami'an." Dahulu wanita dan lelaki dari kalangan Bani Israel mereka salat bareng-bareng. Bareng-bareng, satu tempat bareng-bareng. Fakanatil mar'atu tatasharrafu lirrijal. Maka wanita menampakkan dirinya agar dilihat oleh lelaki. Fa'alqallahu alaihinna al-haid wa mana'ahunna al-masajid. Maka Allah pun melemparkan haid kepada para wanita tersebut, kemudian Allah melarang mereka untuk pergi ke masjid-masjid. Ya. Ini didatangkan riwayat dari sebagian sahabat, tapi saya katakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat mungkin saja mengambil dari kisah-kisah Bani Israel karena mereka bergaul dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Terkadang mereka mendengar cerita-cerita dan mereka sampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Haditsu an Bani Israel wala haraj." Sampaikanlah kabar-kabar dari Bani Israel dan tidak mengapa dikabarkan. Sebaliknya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sanad yang sahih bahwasanya permulaan haid adalah dari ibunda kita Hawa, bukan dari Bani Israel belakangan, tapi sejak awal wanita yang ada di atas muka bumi itu Hawa, begitu diturunkan di bumi beliau mengalami haid. Dan ini lebih cocok dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam bisawab, yang benar ya bahwasanya haid ini tidak ada kaitannya dengan dosa. Ya, kalau hadis sebelumnya seakan-akan perkataan Ibnu Mas'ud seakan-akan para wanita di Bani Israel pengin lihat lelaki atau pengin dilihat oleh lelaki, seakan-akan mereka bersalah sehingga Allah kirimkan haid kepada mereka sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkaitan dengan dosa atau tidak dosa, memang wanita dikodratkan apa? Haid. Dan ini lebih kuat insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan. Bab al-amr bin nufasa idza nafisna. Perintah kepada para nufasa idza nafisna, kepada wanita-wanita yang nifas jika mereka sedang nifas. Nifas itu maksudnya haid. Terkadang haid dinamakan dengan nifas. Terkadang haid dinamakan dengan apa? Nifas. Dan ini datang dalam banyak hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan orang yang sedang haid, apakah kau nifas? Maksudnya adalah apa? Haid. Maksudnya adalah haid. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Abdurrahman bin Al-Qasim qala sami'tu Al-Qasim yaqul sami'tu Aisyah taqul, aku mendengar Aisyah berkata, kharajna la nura illa al-hajja. Kami keluar dan kami tidak menginginkan kecuali berhaji. Falamma kunna bi sarafin hittu, tatkala kami tiba suatu tempat namanya Saraf, aku pun haid. Kata Aisyah, hittu, aku pun haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Nabi menemuiku dan aku dalam kondisi menangis. Jadi Aisyah sedih. Aisyah tadinya pingin haji tamattu, ya, pingin umrah dulu baru haji, tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa umrah dan haji. Kenapa? Karena dia haid. Dia haid. Sementara haid bertahan sampai 7 hari, ya. Waktu itu Nabi SAW tiba di kota Mekah sekitar tanggal 4 Zulhijjah. Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah, kemudian berjalan bersama para sahabat sekitar 100.000 para sahabat atau 120.000 orang. Mereka menuju Mekah. Kemudian di tengah perjalanan, ya, atau tatkala menjelang sampai di Mekah, maka Aisyah pun haid. Dan Nabi tiba di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Padahal hajian tanggal berapa? Tanggal 8. Berarti 4 hari aja. Sementara para sahabat dan para sahabiat, mereka umrah dulu karena mereka melaksanakan haji tamattu. Nabi suruh umrah, Nabi suruh haji tamattu. Maka para sahabat tawaf dan sa'i, kemudian mencukur, bertahallul. Mereka umrah tanggal 4. Kemudian mereka tunggu sampai tanggal 8 baru pakai ihram lagi untuk melaksanakan apa? Haji. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh Aisyah. Karena kalau ingin umrah harus tawaf dan sa'i sementara dia haid. Sementara wanita haid tidak bisa apa? Tawaf. Akhirnya beliau tidak umrah, langsung haji, tanggal 8 langsung haji. Tidak umrah dulu baru haji. Ini yang membuat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Kenapa dia tidak bisa umrah dulu sebagaimana wanita-wanita yang lain? Ini bagaimana takwanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tatkala tidak bisa melaksanakan suatu ibadah maka dia pun menangis. Maka Rasulullah SAW mendatangi Aisyah bertanya, "Malaki anafisti?" Ada apa gerangan dengan engkau wahai istriku? Apakah kau nifas? Anafisti maksudnya apakah kau apa? Haid. Ya, nanti ada bab tersendiri menamakan haid dengan nifas. Anafisti, apakah engkau haid? Qultu na'am, aku berkata iya. Kata Nabi, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sungguhnya haid itu perkara yang sudah Allah tuliskan, Allah tetapkan, Allah qadratkan kepada putri-putri Adam. Faqdi ma yaqdil hajju ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah semua yang dikerjakan oleh jamaah haji ghairu alla tatufi bil bait. Yang penting kau jangan tawaf. Yang penting kau jangan tawaf. Dalam riwayat wala tusalli, dan jangan kau salat. Itu saja. Selainnya kau kerjakan. Jadi wanita haid, ya, atau wanita nifas tatkala hajian, dia tidak boleh tawaf, tapi dia mabit di Mina tanggal 8 seperti yang lainnya. Dia tidak salat tapi dia mabit. Kemudian dia berzikir, kemudian dia wukuf di padang Arafah. Semua dia lakukan, lempar jamarat, mabit di Muzdalifah, semuanya. Cuma tidak boleh apa? Tawaf. Kapan dia boleh tawaf? Kalau sudah suci baru dia boleh tawaf ifadah dan sa'i haji. Intinya ini masalah fikih haji. Tapi intinya dalam hadis ini Nabi mengatakan, ya, bahwasanya wahai Aisyah, haid yang kau alami itu adalah perkara yang sudah ditetapkan Allah kepada putri-putri Adam. Banyak jemaah haji ibu-ibu bertanya, sebagian mereka berkata, ya Ustaz, saya sedih sekali, ya, tatkala di padang Arafah saya haid. Apa karena saya banyak dosa-dosa di tanah air? Saya bilang jelas, memang banyak dosa. Tapi haid tersebut tidak ada hubungan dengan apa? Dosa. Kalau memang haid tersebut karena dosa, tentu Aisyah kita berkatakan telah berdosa, ya. Jadi haid itu tidak ada hubungan dengan dosa, makanya dia mengatakan hadza amrun katabahullah. Ini perkara yang sudah Allah takdirkan kepada putri-putri Adam. Enggak ada hubungannya dosa, ini hukuman. Ya tidak, meskipun seorang haid tatkala di padang Arafah. Subhanallah, Allah mentakdirkan Aisyah, Ummul Mukminin, wanita yang sangat salehah, istri Nabi di surga dan di dunia dan di akhirat. Allah takdirkan beliau haid. Sebagai hiburan kepada wanita-wanita belakangan yang ternyata kalau mereka haji dalam kondisi haid, jangan sedih karena ibunda contoh para wanita. Aisyah juga waktu itu dalam kondisi apa?
haid. Sehingga tidak timbul persangkaan-persangkaan yang macam-macam. Kemudian qalat Aisyah berkata, wa dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ihi bil baqar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha di sini ada khilaf apakah Nabi waktu sedang haji Nabi menyembelih korban selain menyembelih hewan hadyu, Nabi juga menyembelih korban. Namun yang dirojikan, dan ini mazhab Syafi'i, seorang yang berhaji boleh menyembelih hadi dan juga boleh berkorban. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, maksudnya wadhaha di sini adalah Nabi menyembelih hewan hadyu, yaitu hewan yang dibawa untuk haji. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ada beberapa riwayat datang dan salah satu riwayat menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan hadyu untuk istri-istrinya itu dengan sapi. Dan ini dalil bahwasanya hukum hewan hadyu sama dengan hewan korban. Jadi ada hewan hadyu, ada hewan apa? Korban, ada akikah, ya. Ini semuanya sembelihan, tetapi dalam situasi yang berbeda-beda. Ya, adapun korban berkaitan dengan tanggal 10 Zulhijjah, bagi orang yang berhaji atau tidak berhaji silakan berkorban. Tapi kalau hewan hadyu hanya untuk orang yang berhaji atau umroh juga, ya. Tapi sekarang umroh orang tidak mengerjakannya, hanya haji. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena antum banyak yang belum haji, nanti bingung, ya. Baik. Kita lanjutkan bab ghuslil haidhi ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Bab tentang seorang wanita yang sedang haid mencuci kepala suaminya dan juga menyisir kepala suaminya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala haddatsana Malik an Hisham an Urwa an abihi an Aisyah. Dari Aisyah beliau berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam kondisi haid. Jadi dalil bahwasanya, ya, bagaimana seorang wanita melayani suaminya, ya. Sebagaimana telah lalu kita sebutkan Maimunah radhiyallahu taala anha, kalau Nabi mau mandi, maka disiapkan air untuk Nabi mandi. Setelah Nabi selesai mandi, dia datang membawakan handuk buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti seorang istri berusaha melayani suaminya. Bahkan lebih daripada itu, Aisyah tidak membiarkan Nabi menyisir rambutnya sendiri. Aisyah yang menyisir rambut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu jangan lupa kalau suaminya mau ke kantor, sisir rambut suaminya, ya. Sisir rambut suaminya. Sebagaimana mencontohi siapa? Aisyah. Aisyah juga sudah kita sebutkan, dia yang memakaikan parfum kepada suaminya. Fayatufu ala nisaihi. Aisyah kasih parfum sama suaminya, lantas suaminya menggauli madu-madunya. Dan itu dilakukan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya seorang istri yang salehah, dia bukan hanya melayani makan suaminya, tapi dia juga menjaga penampilan suaminya. Rambutnya sisirkan, ya. Kemudian pakaikan minyak wangi. Kalau suami habis mandi bilang, angkat tangan gerak. Buat apa? Buat deodoran keteknya, ya. Ya. Kalau ada yang perlu dicukur, dia cukurkan, ya, enggak ada masalah, ya. Kalau suaminya giginya kuning, dia gosokkan giginya. Kuku suaminya dia potongkan, enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Tapi masalah bagi wanita. Bagi kita enggak ada masalah. Jadi berusaha seorang melayani suaminya. Lihat Aisyah menyisir rambut suaminya padahal dia dalam kondisi haid. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusuf anna Ibnu Jurayj akhbarahum qala akhbarana Hisham an Urwah annahu su'ila atakhdumuni al-haidu aw tadunu minni al-mar'atu wa hiya junub. Urwah ditanya, Urwah bin Zubair, apakah wanita haid membantu melayaniku, artinya mendekatiku, mungkin melayaniku. Seorang suami bertanya, aw tadunu minni al-mar'atu wa hiya junub, apakah wanita haid dalam kondisi junub mendekatiku, ya. Qala Urwah, kullu dzalika alayya hayyin. Kata Urwah, semua itu boleh bagiku ringan. Wa kullu dzalika takhdumuni, dan semua itu wanita haid melayaniku. Wa laysa ala ahadin fi dzalika ba'sun, dan tidak mengapa hal itu dilakukan. Akhbaratni Aisyah, maka Urwah pun bin Zubair mengabarkan, Aisyah telah mengabarkan kepadaku. Ya, jadi tidak ada halangan seorang wanita haid melakukan kegiatan harian yang enggak ada masalah. Yang tidak boleh cuma satu, tidak boleh jima di kemaluan itu saja. Selainnya seperti biasa, enggak ada masalah. Dekat dengan suami, tidur sama suami, satu selimut dengan suami, dicumbui suami. Yang tidak boleh cuma isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi, lakukan semuanya. Yang tidak boleh cuma menggaulinya di kemaluannya, itu saja.
Aisyah berkata, "Annaha kanat turajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidhun." Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Aisyah dalam kondisi haid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin mujawirun fil masjid. Dan Rasulullah sallallahu sedang i'tikaf di masjid. Yudnilaha ra'sahu fi hujratiha. Nabi mengeluarkan kepalanya di hujrah, ya. Faturajjiluhu wa hiya haid. Maka lantas Aisyah pun menyisirnya sementara Nabi dalam kondisi haid. Dalam riwayat yang lain, ya, Aisyah mencuci kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Aisyah menyisir, mencuci kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini isyarat, kata Ibnu Battal, dalil bahwasanya wanita kalau tersentuh dengan lelaki tidak membatalkan wudu. Kenapa? Nabi sedang i'tikaf dan Nabi dikenal orang yang selalu menjaga apa? Wudu. Orang yang selalu menjaga wudu, apalagi sedang i'tikaf. Ternyata kepalanya dipegang oleh Aisyah, namanya dibersihkan, pasti kesentuh atau tidak? Pasti kesentuh. Tidak disebutkan Aisyah kemudian bawa sarung tangan plastik, kemudian baru Rasulullah dipegang dan tidak disebutkan Nabi setelah itu berwudu, ya, yang menunjukkan bahwasanya hukum asal wanita menyentuh lelaki tidak membatalkan apa? Wudu. Ini isyarat, meskipun tidak tegas tapi ini isyarat, kata Ibnu Battal dari mazhab Maliki rahimahullahu taala. Dan ini juga dalil bahwasanya wanita haid badannya tidak najis, keringatnya tidak najis, rambutnya tidak najis, yang najis cuma darahnya, Kemudian kita lanjutkan bab qira'ati rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya haid. Bab tentang seorang lelaki yang membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya sementara istrinya haid. Wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haid ila Abi Razin. Adalah Abu Wa'il, dia mengirim pembantunya kepada Abu Razin. Fata'tihi bil mushafi fatumsikuhu bi alaqatihi. Jadi Abu Wa'il mengirim pembantunya haid, pergi kepada Abu Razin untuk mengambil mushaf. Maka mushaf tersebut diletakkan dalam semacam kantong atau ada tali pegangannya, maka wanita haid ini pun memegang tali pegangan tersebut namun tidak langsung memegang mushafnya. Ini isyarat bahwasanya wanita haid tidak memegang apa? Mushaf. Tapi dia boleh pegang misalnya kantong plastiknya atau mushaf tersebut dibungkus dengan sampul yang itu bukan mushaf. Sampul tersebut boleh dibuka, ya. Tapi tidak boleh pegang apa? Mushafnya. Tidak boleh memegang lembaran-lembaran Al-Qur'annya. Adapun bungkusnya, adapun sampulnya, adapun kantong plastiknya misalnya atau kantongnya, maka tidak mengapa karena tidak menyentuh langsung lembaran-lembaran mushaf tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain sami'a Zuhairan an Mansur ibni Safiyah anna ummuhu haddathathu anna Aisyah tahaddathatha. Ya, Aisyah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertelekan di pangkuanku, ya, di hajri itu di sini, ya. Di seorang duduk maka di antara paha di pangkuan, ya, wa ana haid, sementara aku dalam kondisi haid. Tsumma yaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun istrinya haid, Rasulullah SAW tetap mencikapinya seperti biasa, ya. Bahkan Rasulullah SAW tetap bermesraan dengan istrinya. Bahkan Rasulullah SAW baca Al-Qur'an di pangkuan apa? Istrinya. Maka saya sering sampaikan, antum jalankan sunnah ini. Sekali-sekali antum taruh kepala di pangkuan istri, kemudian antum baca Al-Qur'an. Baca surat Al-Baqarah biar keren. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalau sudah hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ada masalah, yang penting murojaah. Bayangkan murojaah di pangkuan istri. Indah atau tidak? Indah, ya. Kalau rumah dibangun di atas ketakwaan, maka pasti meraih kebahagiaan, ya. Ibu-ibu sekali-sekali panggil suaminya, Mas. Sini, Mas. Ngapain sayang? Murojaah. Bagus. Biar baca Quran di pangkuan apa? Istri. Yang jomblo latihan di mana? Di pinggir pintu, ya. Baik. Bab man samma an-nifas haidan. Bab yang menamakan orang nifas dengan orang haid. Tapi kata sebagian ulama ini judulnya terbalik. Harusnya bab menamakan wanita haid dengan wanita nifas. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwasanya wanita haid bisa dinamakan dengan apa? Wanita apa?
nifas ya. Bukan nifas yang masyhur yang darah keluar menjelang kelahiran atau setelah kelahiran, tetapi memang dalam bahasa Arab wanita haid juga disebut dengan wanita nifas ya. Qala haddatsana Al-Maqi bin Ibrahim qala haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah anna Zainab binta Ummi Salamah haddathathu anna Umma Salamah haddathatha qalat Ummu Salamah berkata, "Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamisatin idhittu." Tatkala aku sedang berbaring bersama Nabi ya dalam satu selimut ya. Jadi Nabi sering satu selimut sama istrinya. Dalam semacam satu kain, kami berdua, idhittu, tiba-tiba aku merasa aku haid. Tiba-tiba aku merasa haid, keluar darah. Fansalaltu, maka aku pun keluar dari selimut tersebut. Fa akhadtu thiyaba haidati, lalu aku memakai pakaian haidku. Jadi mereka dahulu punya kain khusus yang itu kain mereka pakai tatkala haid ya. Mungkin kadang tidak terlalu bersih atau bagaimana ya. Intinya kain khusus ya, berbeda dengan kain-kain yang lainnya. Maka waktu dia pakai kain tersebut, Rasulullah tahu ini pakaian tidak dipakai kecuali dalam kondisi haid. Maka Nabi bertanya, "Ana fisti, apakah kau haid?" Nabi bertanya, "Ana fisti, apakah kau nifas?" Maksudnya apakah kau apa? Haid. Karena Nabi tahu dia tidak sedang hamil, tidak sedang melahirkan. Ya. Jadi nifas ini maksudnya haid, bukan nifas yang sebagaimana darah menjelang kelahiran atau setelah kelahiran. Ana fisti, apakah kau nifas wahai Ummu Salamah? Qultu na'am. Iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani, kata Nabi, "Kemari." Fattaja'tu ma'ahu fil khamilah, dan aku tetap tidur bareng beliau dalam apa? Satu kain. Jadi Nabi tidak mengatakan sudah di sana, enggak. Tetap Nabi panggil untuk tetap bersama Nabi dalam satu apa? Dalam satu selimut. Dan ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya ya. Bisa jadi namanya zaman dahulu belum ada pembalut dan yang lainnya. Mungkin ada bau yang tidak enak, tapi Nabi sabar. Yang penting dia ingin mesra bersama apa? Istrinya, meskipun istrinya dalam kondisi haid. Baik, hadis berikutnya atau bab berikutnya bab mubasyaratil haid, bab mencembui wanita haid, bab mencembui wanita haid. Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim anil Aswad anna Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub. Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan dan kami dalam kondisi junub. Wa kana ya'muruni fa'attaziru, dan Nabi menyuruhku untuk memakai sarung di bawah. Fa'attaziru, aku pun pakai sarung. Fayubashiruni wa ana haid, lalu Nabi mencumbuiku sementara aku dalam kondisi haid. Hadis berikutnya, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif, dan Nabi sedang iktikaf di masjid, beliau mengeluarkan kepalanya di rumah Nabi karena rumah Nabi bersambung dengan masjid, jadi dindingnya satu. Mungkin ada jendelanya, Nabi keluarkan kepalanya di jendela, maka sambung ke rumah Nabi. Fa aksiluhu ana haid, maka saya pun mencuci kepala Nabi sementara saya dalam kondisi haid. Imam Bukhari juga menyampaikan qala hadatsana Ismail bin Khalil qala akhbarana Ali bin Mushir qala akhbarana Abu Ishaq huwa Syaibani an Abdurrahman bin Aswad an abihi an Aisyah qalat kanat ihdana idza kanat haidan, salah seorang dari kami yaitu istri-istri Nabi kalau dalam kondisi haid, fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha, dan Nabi ingin mencembuinya, amaraha an tattazira fi fawri haidatiha, maka Nabi menyuruh dia untuk wanita tersebut, istrinya tersebut yang haid, untuk memakai sarung tatkala haid lagi di puncak-puncaknya keluar dengan deras. Ada hari-hari di mana haid keluar dengan apa? Kencang. Misalnya hari pertama, semakin hari semakin mungkin berkurang. Tapi ada hari di mana darah haid keluar dengan deras, maka Nabi suruh memakai sarung. Setelah dia pakai sarung, summa yubashiruha, kemudian Nabi pun mencumbuinya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Siapakah di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya sebagaimana Nabi bisa menahan syahwatnya? Ini dalil bahwasanya seorang wanita yang haid ya, kalau digauli oleh suaminya, maka dianjurkan dia memakai apa? Sarung. Terutama dikhawatirkan lelaki yang tidak bisa menahan syahwatnya. Ya, kalau dia menggauli bagian atas, khawatir dia kebablasan akhirnya ke bawah ya. Oleh karenanya
kalau suaminya diduga ya tidak bisa menahan syahwat, maka dia harus pakai sarung dengan ketat. Tapi kalau ternyata suaminya bisa menahan syahwatnya, tidak akan memasukkan ember dalam sumur, maka tidak mengapa. Ya, karena menggauli wanita haid boleh. Ya, oleh karenanya Nabi sudah berkata hadis yang sebelumnya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Waktu Nabi ditanya, apa yang harus kita lakukan terhadap wanita haid? Mana yang boleh digauli? Kata Nabi, lakukan semuanya. Semuanya boleh. Yang tidak boleh cuma satu, jangan gauli apa? Kemaluannya. Selain itu boleh. Di bagian tubuh manapun, bagian atas maupun bagian bawah. Terserah. Yang penting jangan di kemaluannya. Adapun kalau seorang wanita takut suaminya tidak bisa menahan diri, maka dia berusaha untuk mengikat sarungnya dengan kuat ya. Supaya tidak dibuka oleh suaminya, karena tidak boleh ya, tidak boleh. Dan masing-masing istri tahu tentang kondisi syahwat suaminya. Adapun dia melayani suaminya dari sisi yang lain, maka tidak mengapa. Dan ini dalil bahwasanya seorang wanita bukan alasan baginya menolak suaminya ketika dia sedang haid. Suamiku libur dong, saya haid 8 hari. Libur. Nah, ada libur, suaminya kepingin, dia harus apa? Layani. Tidak harus pada kemaluannya. Dan hukum asal menggauli istri boleh dengan cara apapun, yang tidak boleh cuma dua. Tidak boleh di kemaluannya tatkala sedang haid, yang kedua tidak boleh di duburnya dalam kondisi apapun, haid atau tidak haid, tidak boleh di duburnya. Adapun menggauli dari sisi yang lain, bagian tubuh manapun, maka hukum asalnya boleh. Sebagaimana Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in, lakukan segala sesuatu. Tatkala sedang haid, yang tidak boleh cuma apa? Cuma jima. Maka ibu-ibu kalau seandainya suaminya sedang datang hasrat, kemudian ingin minta dilayani meskipun ibu sedang haid, maka layanilah sebagaimana istri-istri Nabi melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka sedang dalam kondisi haid. Ya. Ya. Apalagi para suami tidak punya istri kedua, cuma satu ya. Tidak ada istri cadangan ya. Kalau ada istri cadangan ya sudah, kamu libur ya sudah, saya pergi ke satunya. Tapi enggak ada. Mau pergi ke mana? Pergi muter balik lagi. Oleh karenanya ya, kalau istri lagi haid bukan alasan untuk menolak melayani suaminya. Kasihan jomblo ya. Baik, kita lanjutkan. Qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Syaibani qala haddatsana Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunah taqul, aku mendengar Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashshira imra'atan min nisa'ihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin mencumbui istrinya yang sedang haid, amaraha, Nabi perintahkan wanita tersebut, fa'tazarat, maka dia pun pakai sarung, wahia haid, dalam kondisi haid. Sama maknanya. Jadi memakai sarung tatkala sedang haid tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Apalagi dikhawatirkan sang suami tidak bisa menahan syahwatnya. Ya, bisa jadi Nabi suruh pakai sarung karena memang zaman dahulu belum ada pembalut ya. Maka bisa jadi aroma yang tidak enak atau yang lainnya ya, sehingga Nabi menyuruh untuk pakai sarung. Tapi tidak mengapa pun tidak pakai sarung, enggak ada masalah, yang penting seorang laki bisa menahan hasratnya. Jangan sampai dia memasukkan ember dalam sumur. Baik, kita lanjutkan bab tarkil haid as-sauma. Bab tentang wanita haid meninggalkan puasa. Ya, tentu wanita haid tidak puasa dan juga tidak salat. Ya, tapi Nabi ingin menegaskan bahwasanya puasa tapi Imam Bukhari ingin menegaskan dalam hal ini, yaitu wanita tidak puasa juga, wanita haid. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid huwa ibnu Aslam an Iyad bin Abdullah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan aw fi fitrin ila musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu Idul Fitri atau Idul Adha kepada musalla. Musalla di sini adalah maksudnya lapangan terbuka. Bukan musalla-musalla yang kita pahami ya. Karena saya pernah dilaporkan oleh sebagian orang, Ustaz, di tempat kami kalau salat 5 waktu di masjid, kalau salat Id di musalla. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan Nabi salat Id di musalla. Padahal musalla di sini maksudnya apa? Lapangan. Bukan musalla kecil ya. Bukan. Musalla sini maksudnya lapangan, dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memungkinkan maka seorang hendaknya salat di lapangan, bukan di masjid. Kecuali dalam kondisi susah. Contohnya kita di Jakarta, untuk cari lapangan hampir tidak ada. Semuanya sudah diambil sama kontraktor ya. Dibangunkan rumah. Sehingga terkadang kita salat di jalan. Sebenarnya sunnahnya salat di
lapangan terbuka. Oleh karena para ulama mengatakan untuk kota Mekah yang afdalnya salat di Masjidil Haram. Kenapa? Untuk mendapatkan lapangan agak susah karena di sekitar Masjid Haram semuanya isinya apa? Gunung-gunung. Sehingga mereka mengatakan apa salat di Masjidil Haram. Taib, famarra 'alan nisa, setelah Nabi berkhutbah, Nabi maju kepada para wanita, kepada barisan wanita karena barisan wanita terpisah dari barisan lelaki. Kemudian Nabi menasihati mereka. Hadis ini sudah pernah kita baca sebelumnya. Kata Nabi, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat ya, kebanyakan kalian adalah kebanyakan penghuni neraka jahanam. Artinya penghuni neraka jahanam paling banyaknya para wanita. Fakulna, maka para wanita berkata, "Wa bima ya Rasulullah?" Kenapa bisa demikian? Kenapa kami para wanita paling banyak penghuni neraka jahanam? Qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kalian suka melaknat, kalian suka mengumpat. Wa takfurna al-ashir, dan kalian kufur kepada suami. Azan kah? Taib, azan dulu, kita lanjutkan. Maka Nabi berkata, yang menyebabkan kalian banyak masuk neraka adalah tukthirna la'an, kalian suka melaknat, suka mengumpat. Dalam riwayat tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Wa takfurnal ashir, kalian para wanita kufur kepada suami. Artinya lupa berterima kasih, membangkang suami, tidak nurut kepada suami. Ya, ini dalil bahwasanya tidak nurut kepada suami, tidak bersyukur kepada suami dosa besar. Karena ini yang menyebabkan wanita masuk neraka, ya. Ya, ini menyebabkan wanita masuk neraka. Saya sering sampaikan bahwasanya suami itu adalah ujian bagi wanita. Ya. Wanita diuji dengan suaminya. Suaminya memudahkan dia masuk surga, atau salah sikap kepada suaminya memudahkan dia untuk masuk neraka jahanam. Di antara yang memudahkan wanita masuk neraka jahanam yaitu takfurnal ashir, suka tidak berterima kasih kepada suami, membangkang suami. Kemudian kata Nabi, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li rubi ar-rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya tetapi sangat mampu menghilangkan otak seorang lelaki yang hebat daripada kalian wahai wanita. Maksudnya wanita takjub dengan Nabi, takjub dengan wanita. Wanita ini akalnya kurang, agamanya kurang, tapi kalau menjatuhkan lelaki sangat mudah, ya. Meskipun lelaki tersebut orangnya tegas, tapi kalau digoda sama wanita langsung KO, ya. Ya. Banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Di bawah kerling wanita aja tekuk lutut, apalagi di bawah ketek wanita. Jadi maksud saya, Nabi heran, ini wanita secara akal dia kurang, secara agama dia kurang, tapi dia sangat mudah menaklukkan rajul hazim. Seorang yang hazim itu maksudnya orang tegas, ya, orang yang serius. Ternyata mudah ditaklukkan oleh seorang apa? Seorang wanita. Kulna. Mereka bertanya lagi, kata Nabi, kurang akal dan agama. Para wanita bertanya lagi, "Ma nuqsanu dinina?" Ya Rasulullah, apa maksudnya agama kami kurang? "Wa aqlina," apa maksudnya akal kami kurang? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajul?" Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian lelaki? Artinya satu persaksian lelaki sama dengan dua persaksian wanita. Ini menunjukkan ya akalnya kurang, ya. Maksudnya kurang bukan kurang cerdas, tapi dia kurang dhabat, kurang bisa apa namanya, ya. Ya itu lebih mendahulukan perasaannya daripada apa? Nalarnya. Ya kalau pintar enggak, banyak perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Kita dulu waktu sekolah terkadang perempuan ranking 1, laki-laki ranking 10, ya. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi memang dalam banyak hal laki-laki lebih hati-hati, lebih nalarnya lebih jalan, lebih melihat ke depan. Adapun wanita emosionalnya lebih dahulukan terkadang daripada nalarnya. Ini yang menyebabkan dia disebut dengan salah satunya adalah akalnya kurang. Kemudian fadzalika min nuqsani aqliha. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita kalau sedang haid dia tidak puasa dan tidak salat? Qulna bala, kata para wanita, tentu ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah yang disebutkan dengan berkurangnya agamanya. Karena ada masa dia libur, tidak salat dan tidak puasa tatkala sedang haid. Ingat ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala ibu-ibu sedang haid,
lagi libur, tidak sholat, tidak puasa, bukan berarti libur yang lainnya juga bebas maksiat. Berarti nonton sinetron oke, ya. Kemudian dengar musik oke, tidak. Maksudnya tidak puasa, tidak sholat, yang lainnya silakan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersedekah, ya. Baca Quran boleh, nanti akan kita jelaskan khilaf para ulama. Taib, timbul pertanyaan permasalahan dikhilafkan oleh para ulama tentang apakah wanita yang haid tatkala dia meninggalkan salat dan puasa karena Allah, tidak mungkin dia puasa dan tidak mungkin dia salat. Kalau dia puasa dan salat maka dia berdosa. Dia bahkan meninggalkan salatnya padahal dia rindu ingin puasa, dia rindu ingin salat tapi tidak boleh. Apakah jika dia dalam kondisi haid dia tidak salat dan tidak puasa, tetap dapat pahala salat dan puasanya? Bukankah Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang bersafar atau sakit, kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang bersafar, maka tetap dicatat pahalanya sebagaimana dia sedang mukim dan sedang sehat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang biasanya kalau lagi sehat, dia selalu salat malam dan dia selalu puasa Senin Kemis dan dia selalu salat sunnah rawatib. Suatu hari dia sakit, dia tidak bisa salat malam, salat 5 waktu saja berat bagi dia. Dia tidak bisa lagi puasa, dia tidak bisa lagi salat rawatib. Apakah pahala tetap mengalir baginya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena waktu dia sehat, kebiasaannya adalah salat malam, kebiasaannya adalah puasa Senin Kemis, kebiasaannya adalah salat sunnah rawatib. Maka ketika dia sedang bersafar, sehingga dia tidak bisa melaksanakan itu semua, ya, atau dia sedang sakit sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan rutinnya, maka dia tetap dapat pahala sebagaimana ketika dia sedang sehat, meskipun dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia meninggalkan seluruhnya itu karena ada uzur. Karena ada uzur. Di antara uzur tersebut adalah sakit dan apa? Dan safar. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat menuju peperangan. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang berjihad bersama Nabi, kata Rasulullah SAW, "Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul uzur." Kata Nabi SAW, sungguh di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian yang bersama saya berjalan di jalan, melewati lembah, ya, melewati jalan, kecuali mereka juga bersama kalian dapat pahala persis seperti kalian. Kenapa? Karena mereka dihalangi dengan uzur. Seandainya mereka tidak ada uzur, mereka akan berjalan bersama kalian. Ini dalil bahwasanya Allah melihat kebiasaan seseorang. Jika seorang kebiasaannya melakukan amal soleh, kemudian ada uzur, apakah sakit, apakah safar atau uzur yang lainnya, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, maka tetap pahalanya, argo pahalanya tetap jalan sebagaimana yang biasa dia lakukan. Maka saya sering sampaikan, mumpung antum masih muda, mumpung antum masih punya uang, biasakan untuk bersedekah, biasakan untuk salat malam, biasakan baca Quran. Suatu saat antum sudah tua, antum tidak bisa lagi salat malam seperti masa muda, tidak bisa lagi puasa Senin Kemis seperti di masa muda. Antum tiba-tiba ekonominya turun, tidak bisa lagi bersedekah seperti waktu masih kaya, tetap argo pahalanya berjalan. Karena Allah tahu antum tidak bisa melakukannya karena ada uzur. Ya, antum tidak melakukannya karena ada uzur. Nah, sekarang wanita haid, dia ingin salat dan dia ingin puasa tapi tidak boleh. Nah, apakah selama dia di masa haidnya 7 hari atau 8 hari tersebut tetap dapat pahala kegiatan yang biasa dilakukan tatkala sedang sehat? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan iya, dia dapat. Karena kebiasaan dia waktu tidak haid seperti itu. Kebiasaan dia salat 5 waktu, kebiasaan dia baca Quran, kebiasaan dia salat malam, maka tatkala dia sedang libur 8 hari, 7 hari, tetap pahala mengalir. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, bahwasanya, dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Karena, ya, sebagian mengatakan seperti Syekh Utsaimin, karena kita hanya terikat kepada nas. Hadis tadi, jika seorang sakit atau bersafar, berarti uzurnya sakit dan safar. Tapi ini dibantah, bahwasanya dalam hadis yang lain, habasahumul uzur, mereka ditahan dengan uzur, uzur umum. Dan haid salah satu uzur. Uzur tidak dibatasi dengan safar dan sakit saja. Semua uzur yang menghalangi seorang dari kebiasaannya, maka juga tetap tidak menghalangi argo pahala untuk berjalan. Imam Nawawi berkata, kenapa kita tidak samakan wanita haid dengan orang yang safar dan sakit, argo pahala jalan terus?
Kenapa? Karena orang sakit dan safar, mereka memang ingin sholat dan ingin sholat malam seperti kebiasaan mereka, namun mereka sakit. Beda dengan wanita haid. Wanita haid memang pingin libur. Wanita haid memang kalau tiba waktu haid dia pingin apa? Pingin libur. Maka tidak boleh disamakan dengan orang sakit dan safar yang mereka memang ingin ibadah namun terhalangi dengan uzur. Sementara wanita haid memang pingin libur. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun Allah alam bisawab, ya. Kita ambil saya lebih condong kepada pendapat pertama bahwasanya wanita haid jelas mereka dapat pahala meninggalkan salat karena menjalankan perintah Allah. Kalau mereka meninggalkan salat dan puasa karena menjalankan perintah Allah, ini perintah Allah, saya tidak boleh puasa dan tidak boleh salat, maka jelas dapat pahala. Pahala berikutnya, apakah argo pahala salat yang biasa dikerjakan dapat? Wallahu alam bisawab, ya. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya mereka juga dapat, ya. Mereka juga dapat. Selama memang dalam hati mereka ada rindu ingin sholat tapi ya qadarullah haid. Dan banyak wanita seperti itu ingin puasa tapi qadarullah apa? Haid. Dia ingin sholat tapi qadarullah haid. Ya. Bukan haid alhamdulillah, enggak. Enggak, memang dia apa namanya? Memang dia pingin sholat tapi enggak bisa. Ya. Lantas yang jadi masalah. Kalau kita merojikan pendapat pertama bahwasanya wanita haid selama niatnya pingin ibadah namun terhalangi, ingin puasa terhalangi, ya. Dia argo pahalanya tetap jalan. Lantas kenapa Nabi mensifatinya dengan kurang agamanya? Kurang agamanya. Wallahu alam bisawab. Sebagian pendapat sebagian ulama tetap dikatakan dia kurang agamanya karena dia tidak bisa sholat. Dan bagaimanapun orang yang sholat dengan orang tidak sholat pasti hatinya berbeda. Pasti hatinya berbeda. Sebagaimana orang yang sakit, dia ingin sholat malam tapi nggak bisa sholat malam. Argo pahalanya jalan atau tidak? Jalan. Tapi tentu kondisi imannya tidak sama dengan orang yang sehat yang sedang sholat malam. Dari sisi itulah wanita haid dikatakan kurang agamanya karena dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa sebagaimana yang biasa dia lakukan. Imannya lagi tidak seperti dia ketika tidak sedang haid, tetapi argo pahalanya tetap jalan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan habis hajian. Kita lanjutkan habis hajian. Selasa depan saya tidak bisa karena harus safar, ya. Baik, kita jawab pertanyaan. Ini masalah fikih, ada sebagian khilaf apakah wanita haid boleh masuk ke masjid? Yang rajih boleh. Yang rajih boleh. Dia boleh berdiam di masjid, dia boleh ikut pengajian di masjid dengan syarat dia menjaga haidnya dengan pembalut jangan sampai menetes di masjid. Tentu ini ada khilaf. InsyaAllah saya akan haji pada tanggal 2 Agustus tahun ini dan langsung ke Jeddah. Kira-kira kapan saya harus memakai kain ihram? Apakah saat di Bandara Soekarno atau di Yalamlam? Pakai kain ihram boleh sebelumnya, tapi mikotnya bilang labbaik Allahumma umrah pas di Yalamlam. Jadi tidak apa-apa pakai ihram di pesawat. Ya, nanti kan pesawat terbang di Indonesia kira-kira sudah 6 jam, sudah menjelang mau sampai karena perjalanan mungkin 9 jam. Kira-kira 3 jam sebelum mendarat atau 2 jam sebelum mendarat, segera ganti dengan kain ihram. Segera ganti dengan kain ihram, masuk ke toilet, ganti kain ihram. Kalau memang susah, sudah pakai kain ihram sejak dari bandara, enggak ada masalah. Atasannya jangan dulu, atasan biasa aja, karena mungkin pesawat dingin. Nanti kalau sudah menjelang mikot, baru buka atasan. Ini semua belum ihram, masih persiapan. Nah, nanti kira-kira menjelang mikot, ya. Kalau ada pengumuman 15 menit lagi mikot, maka tunggu pengumuman tersebut. Tapi kalau ternyata pesawat tidak memberi pengumuman, kita kira-kira saja, oh sebentar lagi masuk Jeddah, ya sudah 1 jam sebelum sampai saya berihram, daripada saya lupa, daripada saya kelewat. Karena kalau sudah kelewat Yalamlam baru mengatakan labbaik Allahumma umrah, harus potong kambing. Harus potong kambing, melanggar. Jadi tidak mengapa berniat labbaik Allahumma umrah sebelum sampai ke mikot. Tapi kalau ada pengumuman, memang bagusnya pas disebutkan sekarang kita sedang berada di zona mikot. Silakan bapak-bapak yang berihram silakan. Maka saat itulah kita mengatakan labbaik Allahumma umrah. Tapi kalau khawatir, takut ketiduran, takut pramugarinya tidak kasih pengumuman, ya, maka tidak mengapa kita ihram sebelumnya karena pesawat bergerak dengan cepat, bisa jadi 800 km per jam. 1 menit saja kita kelewat, bisa jadi mikot sudah lewat. Apakah boleh suntik menahan haid saat umrah atau haji? Boleh. Cari obat yang baik yang bisa menahan haid dengan baik agar tidak timbul keraguan di depan. Apakah boleh menggauli istri apabila istri sudah positif hamil?
Tidak apa-apa. Tanya dokter, saya nggak tahu ya. Apakah kalau wanita hamil digauli bisa terjadi keguguran? Ya, mungkin dokter akan kasih saran boleh, tapi begini-begini. Jangan terlalu misalnya teras goncangannya, khawatir akan terjadi apa? Keguguran. Maaf para jomblo, maaf ya. Dan bolehkah mengeluarkan air mani dalam? Enggak ada masalah kalau sudah terjadi pembuahan, ente keluarkan air mani tersebut tidak ada pengaruhnya karena sudah terjadi apa? Pembuahan ya. Terjadi pembuahan. Makanya dikatakan ya, ingatlah ada sebuah tulisan bagus, ya, tulisan lucu, dia bilang, jangan kau lupa, jangan kau pernah putus asa. Dulu kau adalah seorang pahlawan. Tahukah engkau waktu ayahmu mengeluarkan air mani, ada mungkin ribuan sperma atau jutaan sperma. Mereka berebutan untuk bisa mendapatkan sel ovum. Ternyata kau yang berhasil, semuanya gagal. Berarti kau telah mengalahkan ribuan sperma yang lain. Dulu engkau adalah pejuang. Paham maksudnya? Jadi kalau sudah air mani sudah terjadi pembuahan, yang lain sudah nggak bisa. Ya. Meskipun ada air mani setelahnya nggak akan pengaruh karena sudah terjadi pembuahan. Sel ovum hanya bisa dibuai dengan satu sperma. Bagaimana hukum oral seks dengan tujuan menyenangkan suami? Tidak mengapa. Hukum asal berhubungan dengan istri dengan model apapun, hukum asalnya boleh. Dan tidak boleh kita mengharamkan kecuali dengan dalil. Ya. Dan Nabi telah berkata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali jima bagi wanita yang apa? Haid. Ya, berarti selain itu tidak mengapa. Ustaz, apa yang harus dilakukan istri yang sedang haid jika suaminya ingin berjima? Banyak yang bisa dilakukan. Ya. Ini yang tanya jomblo atau bukan? Banyak jalan menuju Mekah ya. Yang penting suami menyenangkan. Tanya suami pinginnya, mohon maaf, maksudnya masalah hubungan harus terbuka ya. Tidak usah malu-malu. Suami juga tidak usah malu, perempuan juga tidak usah malu. Harus mengenal, istri yang baik mengenali apa yang disukai oleh suaminya. Suaminya yang baik mengenali apa yang disukai oleh istrinya. Karena untuk menimbulkan keharmonisan rumah tangga. Ini banyak perempuan bilang, Ustaz, suami ana minta dilayani, padahal ana belum selesai haid. Ini bukan alasan. Layani. Sudah ya, nanti terlalu banyak, kasihan jomblo-jomblo menderita. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan setelah hajian. Ya, mungkin akhir Agustus insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.